Implementasi penggunaan teori operant conditioning pada siswa kesulitan belajar dengan perilaku agresif. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teori operant conditioning, perilaku agresif, dan baru kita mengetahui bagaimana cara mengimplementasikannya. Jadi, apa sih teori operant conditioning itu? Dasar dari teori operant conditioning dikemukakan oleh Thorndike pada tahun 1911, yakni beberapa waktu setelah munculnya teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Thorndike, Skinner telah mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memasukkan unsur penguatan atau reinforcement ke dalam hukum akibat tersebut. Pengertian teori Skinner tentang pengkondisian operan atau operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan, penguatan positif atau negatif, yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Skinner berpendapat setiap suatu tindakan yang telah dibuat ada konsekuensinya, penghargaan untuk tindakan yang benar, dan hukuman untuk yang salah. Selanjutnya ada tingkah laku. Tingkah laku ialah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku ini terletak di antara. Dengan demikian, tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah antecedents, konsekuensi, atau keduanya. Menurut Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku di waktu yang akan datang. Lalu ada perilaku agresif. Menurut Taylor, Peplau, dan Search tahun 2009, agresif merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Perilaku agresif merupakan suatu perilaku atau kecenderungan perilaku yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain atau kelompok dengan niat atau kesengajaan baik secara verbal maupun fisik yang dapat merugikan orang lain. Nah, perilaku agresif ini memiliki 4 aspek, yaitu physical aggression. Physical aggression yaitu tindakan agresi yang bertujuan untuk menyakiti atau mengganggu atau membahayakan orang lain dalam bentuk fisik seperti memukul, menendang, dan lain-lain. Lalu ada verbal aggression. Verbal aggression adalah tindakan agresi dalam bentuk penolakan dan ancaman yang berbentuk verbal. Lalu ada anger, merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi dengan baik dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri, seperti perasaan marah, kesal, sebal, dan termasuk di dalamnya adalah temperamental. Lalu yang terakhir ada hostility, yaitu tindakan yang mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonisme, atau kemarahan kepada pihak lain. Nah, sekarang bagaimana cara mengimplementasikannya? Sebagai contoh, di sini terdapat guru dan murid. Murid tersebut merupakan ABK kesulitan belajar dengan perilaku agresif, sebut saja namanya Dani. Dani memiliki sikap agresif, suka mengganggu teman di kelas, suka teriak-teriak, memukul, dan lain sebagainya. Perilakunya tersebut biasanya muncul ketika guru sedang menerangkan, memberikan soal latihan atau tugas, dan pada kegiatan pembelajaran lainnya. Sehingga guru ingin memberikan teori operant conditioning untuk mengurangi perilakunya tersebut. Suatu ketika, guru sedang menjelaskan materi pembelajaran dan teman-teman yang lain sedang memperhatikan kecuali dengan Dani. Dani sibuk dengan gadget miliknya dan juga ia mengganggu beberapa teman. Dani memukul temannya dan melakukan tindakan agresif melalui verbal kepada temannya. Sehingga hal ini membuat temannya menangis dan melaporkan kejadian tersebut kepada guru kelas.
Guru sudah coba menasehati Dani dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Dani itu tidak baik dan sudah seharusnya Dani minta maaf kepada temannya yang sudah ia lukai tersebut. Karena perbuatannya tersebut, Dani mendapat hukuman yaitu mengerjakan PR tambahan. Pemberian hukuman ini dimaksudkan agar Dani nantinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dani beberapa kali selalu mengulang kesalahan yang sama. Suatu hari ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, semua murid sedang fokus memperhatikan dan termasuk di dalamnya ada Dani yang memperhatikan. Bu Guru mengatakan kepada Dani bahwa kalau Dani dapat fokus memperhatikan dan tidak mengganggu teman, Bu Guru akan memberikan sebuah hadiah. Mendengar akan diberi hadiah, Dani sangat senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari itu. Ternyata Dani berhasil dan tidak mengganggu teman serta memperhatikan materi meskipun seringkali terdistraksi gangguan dari luar. Dengan keberhasilan Dani, Bu Guru pun sangat bangga bahwa sikap Dani dapat diubah sedikit demi sedikit. Akhirnya pun Dani diberikan hadiah berupa coklat sesuai dengan janji gurunya tersebut. Pemberian reinforcement dan punishment harus dilakukan karena itu berdampak baik kepada anak. Reinforcement, positif ataupun negatif, selalu berupa memperkuat tingkah laku. Reinforcement positif yang diberikan kepada anak tidak harus selalu berupa barang atau makanan, bisa juga dengan verbal seperti memberi tepuk tangan atau ucapan pujian. Dengan diberikannya reinforcement akan memotivasi anak untuk tetap fokus dan mendorong anak untuk lebih giat dalam belajar. Punishment, hukuman yang diberikan untuk mengurangi atau penekanan tingkah laku. Suatu perbuatan yang diikuti oleh hukuman, kecil kemungkinan diulangi lagi pada situasi serupa di lain waktu. Pengurangan perilaku pada anak tidak langsung dapat berhasil dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama dan sabar agar anak dapat mengurangi perilakunya tersebut.